warahmatullahi wabarakatuh. Kita malam ini akan belajar bersama tentang bagaimana menyatukan antara foto dengan desain. Karena dua unsur ini sangat berkaitan dan sangat penting. Apabila kita menciptakan sebuah karya visual, dua unsur ini pasti akan dipakai. Jadi apa saja yang perlu kita perhatikan supaya dalam mengkombinasi keduanya itu bisa menjadi sebuah karya visual yang selaras, enak dilihat. Kemudian yang paling penting adalah pesan visualnya sampai kepada target audience. Oke. Jadi perlu kita ketahui bahwa foto itu mempunyai tip and trick sendiri. Kemudian desain grafis juga punya tips sendiri. Kemudian ketika keduanya digabung menjadi satu, itu harus selaras. Artinya tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Desain grafis intinya adalah untuk melayout atau memberikan gambaran visual secara grafis. Kemudian foto itu adalah untuk ilustrasi gambar atau menjelaskan, mendukung apa yang dimaksud di dalam sebuah pesan. Kemudian mereka disatukan menjadi satu. Nah, kesatuan inilah yang kita sebut unsur menjadi desain grafis yang sempurna, yang bisa kita nikmati, atau pesan yang akan disampaikan terdelivery kepada audiens dengan baik. Kemudian audiens sudah mengerti apa message-nya, kemudian bisa dicerna dengan baik. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan di dalam desain grafis ini adalah, kita bisa memperhatikan saat keduanya ini kita satukan, kita harus bisa memperhatikan antara color, tone, dan kontras. Jadi warna harus kita sesuaikan. Kalau misalnya kita menciptakan sebuah desain grafis dengan warna-warna yang warm atau hangat, nah bagaimana kita menyatukan foto yang ada yang akan kita masukkan ke dalam desain itu tidak terlalu jomplang istilahnya. Jadi color di desain grafis, kemudian foto yang kita masukkan itu selaras. Nah, itu sangat penting ya pemilihan warna, karena kombinasi antara desain itu dengan foto itu juga boleh seperti tadi jalan sendiri-sendiri. Jadi menjadi satu kesatuan. Jadi pemilihan warna, kemudian dimasukkan foto, itu harus selaras, tidak berjalan sendiri-sendiri. Nah, masalah tone ya. Tone itu adalah bisa dikatakan nuansa warna. Jadi kalau misalnya nuansa warnanya itu kayak retro. Nah, bagaimana kita menciptakan foto yang pas supaya kesan retronya itu dapat. Nah, itu perlu juga kita perhatikan. Supaya menarik, kita kasih tone yang unik misalnya. Kemudian foto seperti apa yang perlu yang kita masukkan supaya keunikannya bisa menonjol. Karena kalau misalnya tone-nya sudah oke di dalam desain, kemudian fotonya yang dimasukkan itu tidak sesuai, nanti juga tidak akan enak dilihat. Kemudian secara komposisi dan lain sebagainya tidak akan terdelivery pesan atau message-nya. Nah, kemudian soal kontras. Setelah biasanya kita kan melayout dulu desainnya, kemudian kita masukkan fotonya. Nah,
foto dengan desain itu tidak boleh kontrasnya itu tidak terlalu berlebihan. Artinya ketika tadi color-nya seperti apa, tone-nya seperti apa, nah nanti ketika fotonya masuk itu harus kita bisa kasih space untuk menentukan di mana letaknya supaya dia juga tidak akan terlihat terlalu mendominasi. Jadi di sini kita perlu menciptakan atau menyeimbangkan atau balancing antara desain dengan foto. Nanti ini ada beberapa contoh ya, nanti kita bisa lihat. Kemudian, nah ini yang perlu kita tekankan lagi, yang selalu diingat, di foto itu ada komposisi. Di desain grafis juga ada di komposisi. Nah, makanya ketika keduanya menyatu, kita juga harus memperhatikan tentang komposisi. Komposisi ini sangat penting ya dalam meletakkan foto di dalam sebuah desain. Jadi tidak sembarangan. Bisa dia lebih jadi kalau misalnya kita meletakkan foto itu harus bisa menjelaskan atau artinya foto itu bisa memberikan visual mendukung desain yang kita ciptakan tadi supaya message atau pesan yang ada di dalam desain itu tersampaikan ketika fotonya ditata, di layout dengan baik. Jadi kalau di komposisi di fotografi sudah benar, kemudian kita masukkan di dalam desain grafis juga kita komposisikan lagi supaya keduanya terlihat bagus dan enak dilihat. Nanti akan kita lihat beberapa contoh ke komposisi, bagaimana baiknya, kemudian peletakan di antara desain dengan foto. Nah, kemudian ini juga sangat penting ketika kita menyatukan dua unsur ini, yaitu foto dengan desain, kita harus memilih salah satu, mana yang harus mendominasi. Jadi tidak boleh dua-duanya mendominasi, karena nanti akan terjadi kerancuan. Jadi kita harus pilih salah satu, mau foto yang lebih dominan atau desainnya, grafisnya yang lebih dominan. Karena kalau misalnya keduanya dominan, mata juga nggak akan enak. Jadi sebenarnya kalau kita menciptakan sebuah karya visual, itu tujuannya adalah untuk memanjakan mata. Mata yang melihat itu enak, yang dilihat indah. Itu kalau misalnya mata itu dipanjakan, pasti apa yang tersedia, apa yang kita nikmati sebagai visual, itu pasti akan masuk dengan sendirinya dan enak untuk dicerna. Itu tujuannya adalah itu tadi, memanjakan mata. Dengan color tone yang enak, kemudian komposisinya enak, kemudian dominasi yang balance, artinya tidak terlalu rancu. Bisa foto yang lebih dominan. Jadi fotonya lebih dominan, kemudian grafisnya dia hanya melengkapi kecil atau sedikit di kiri kanan, di atas bawah. Atau bisa dibalik. Jadi desain grafis secara keseluruhan, grafisnya yang dominan, kemudian foto hanya melengkapi di kiri kanan. Jadi bisa kita pilih salah satu mana yang lebih dominan. Jangan dua-duanya. Ini juga akan kita kasih contoh beberapa desain. Nah, kemudian ini yang terakhir. Nah, sebenarnya kedua unsur ini adalah unsur di mana mereka saling melengkapi. Jadi tidak ada yang dia jauh lebih penting atau diabaikan, enggak. Mereka saling melengkapi. Bisa jadi foto itu adalah bagian dari desain.
Atau dibalik, desain itu bagian dari sebuah foto. Jadi mereka saling melengkapi supaya pesan visual itu tersampaikan dengan baik kepada audiens. Nah, mungkin kita nggak terlalu banyak teori ya, jadi nanti kita akan langsung praktek. Saya nanti praktek akan menggunakan versi PC ya, di laptop, tapi sebenarnya sama. Jadi karena mungkin kalau misalnya kita menggunakan handphone, kita sambung di laptop juga akan terlalu kecil gambarnya, kemudian nanti juga pasti akan banyak sambungannya banyak terputus ya. Jadi saya menggunakan PC aja. Saya akan menggunakan nanti Canva online, kemudian juga Remove BG juga online. Tapi sebenarnya semua aplikasi bisa diinstal di handphone. Mungkin sampai di sini sebelum saya praktek. Apa ada pertanyaan dulu mungkin Mbak Selvi? Dibuka pertanyaan dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, monggo silakan. Langsung ke materi berikutnya dulu kali, Mas Guru. Praktek aja langsung ya? Iya. Oke. Mungkin sebelum praktek, saya kasih contoh-contoh dulu ya. Beberapa desain, contoh-contoh beberapa desain yang tadi sesuai dengan materi. Yang pernah saya buat. Oke. Nah, ini contoh desain. Kebetulan memang saya menggunakan fotonya adalah fotonya itu green screen ya. Jadi di belakang itu warna kain hijau. Jadi ketika saya masukkan ke Remove VG, itu secara otomatis dia akan menghilang background-nya, kemudian dia akan clear. Jadi ketika dimasukkan ke dalam desain, background sudah hilang. Jadi saat kita memasukkan foto, kemudian foto itu pengen kita hilangkan background-nya, kita pilih foto yang background-nya itu sebisa mungkin warnanya rata, atau kekontrasannya itu bisa lebih baik antara foto yang akan kita cropping dengan background-nya. Jadi kalau misalnya terlalu banyak warna atau kontrasnya masih kurang antara foto yang akan kita potong background-nya, itu juga nanti larinya pasti akan ke mana-mana. Jadi mungkin di bahu sebelah sini ada tonjolan apa, atau mungkin di kepala gitu. Jadi kita pilih warna, atau kalau misalnya kita mau foto dulu, kita cari background yang warnanya sama. Mungkin bisa putih, bisa hitam, bisa biru, bisa hijau. Yang penting warnanya sama. Jadi ketika kita remove background-nya, itu akan dengan mudah hilang background-nya. Kalau misalnya terpaksanya tidak ada background yang sama warna, kita bisa memilih background yang mungkin agak lebih gelap, atau kebalikannya, background yang lebih terang. Jadi kontras. Yang akan kita potong itu kontras. Itu bisa. Tidak harus warnanya sama. Nah, di sini di desain ini saya menggunakan background juga, tapi ini saya ambil di Canva. Jadi foto saya masukkan, kemudian saya opacity saya turunkan, dan kemudian saya taruh lagi foto saya di sini, dan sudah saya potong menggunakan Remove BG, kemudian saya kasih tulisan-tulisan. Kemudian ada lagi contoh foto atau desain seperti ini misalnya. Nah, ini juga foto yang sudah saya potong menggunakan Remove
VG. Kebetulan foto ini aslinya background-nya sebenarnya warnanya putih ya kalau nggak salah. Atau kalau nggak salah hitam warna background-nya. Kemudian saya masukkan ke remove VG, saya hilangi background-nya, kemudian saya masukkan ke sini. Nah, ini salah satu desain mungkin jual beli ikan cupang ya. Di situ. Jadi ikan cupang kita potong dulu, kita masukkan, kemudian kita desain, kita kasih tulisan, di bawah kita kasih kontak personnya di Instagram misalnya. Kemudian, nah ini seperti tadi saya bilang, ada dua, apa namanya, nah ini salah satu contoh foto yang lebih dominan daripada desain. Jadi bisa kita memilih salah satu mana yang akan kita lebih dominasi atau fotonya atau desainnya. Kali ini kita kasih contoh foto yang lebih dominan daripada desainnya. Jadi foto full, kemudian dikasih tulisan yang kita kasih apa namanya komposisi warna dan tapi desainnya itu minimalis karena fotonya lebih mendominasi. Jadi kalau misalnya ini kita bikin foto dominan, kemudian desainnya juga lebih dominan, nanti akan terjadi kerancuan, nggak enak dilihat. Nah, kemudian nah ini contoh yang desainnya lebih dominan daripada foto. Jadi fotonya kita letakkan di pinggir-pinggir, desainnya di tengah, dan bisa masuk menjadi salah satu pengganti sebagai fotonya. Jadi kita pilih salah satu mana yang lebih mendominasi, baik itu grafisnya ataupun fotonya. Nah, ini juga foto makanan yang sudah saya potong menggunakan remove PG. Kemudian saya masukkan ke dalam sebuah desain. Ini foto aslinya itu background-nya kalau nggak salah putih ya. Kemudian saya potong background-nya, kemudian saya masukkan dan kasih tulisan dan ornamen-ornamen lain. Sharing screen-nya kok keputus-putus kenapa ya, Mbak? Tadi sharing screen-nya tadi keputus-putus ya? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Ketika tadi saya share gitu, nutup sendiri. Coba ya. Enggak, bisa ya enggak. Oke, mungkin kita langsung ke apa namanya praktek menggunakan Canva. Jadi di sini saya menggunakan Canva online dengan PC, tapi prinsipnya sama dengan yang di HP. Kemudian tampilannya lebih besar supaya nanti saat apa namanya belajarnya bisa lebih enak ya. Jadi pertama kita biasanya sih kalau misalnya kita tidak membuat desain dari awal, kita bisa memilih template yang sudah ada. Jadi kita bisa memilih template,
Template-nya banyak sekali di situ. Nah, kemudian untuk remove BG, ini saya juga menggunakan online. Jadi kita nanti upload fotonya di remove.bg. Di aplikasi juga nanti sama, kita upload foto yang akan kita hilangkan. Kemudian setelah itu baru kita tempel di desain kita. Mungkin kita akan mulai di remove BG dulu. Kita akan mencari foto yang akan kita hilangkan background-nya. Misalnya foto mawar ini ya. Nah, foto mawar ini sebenarnya kan dia tidak memiliki background dengan satu tone warna. Cuman di sini dia udah kontras ya. Jadi belakang itu blur, kemudian warna di mawarnya itu sudah kontras. Jadi kemungkinan besar di aplikasi Remove BG dia akan mudah untuk menghilangkan background di sekitarnya. Oke, kita upload foto bunga mawar tadi. Jadi di sini Remove BG ini secara otomatis dia akan menghilangkan background pada foto kita secara otomatis seperti ini. Nah, karena foto ini sudah kontras, jadi tidak harus menggunakan satu tone warna di belakangnya, karena di belakang agak gelap, kemudian blur. Nah, ini sudah otomatis dia akan terpotong dengan sendirinya. Kemudian biasanya ketika kita download, kalau secara gratis dia kecil, tapi kalau berbayar dia akan bisa lebih besar. Kemudian bentuknya, formatnya itu biasanya adalah PNG ya. PNG itu sudah format background-nya bolong atau transparan. Kita download, dia sudah ada di folder download. Nah, seperti ini. Ini sudah transparan background-nya. Kemudian kita akan masuk di Canva. Kita tinggal pilih template yang sesuai dengan apa yang kita mau bikin. Jadi kita bisa bikin desain baru, kosong, kemudian kita bisa memilih template yang sesuai. Misalnya saya tidak membuat dari halaman baru. Misalnya saya memilih desain yang sudah ada, kemudian baru memilih menggunakan ini page baru ya, halaman baru. Nah, kemudian kita tinggal memilih template yang pas untuk kita, yang akan kita masukkan ke dalam desain kita.
Atau kalau misalnya kita memiliki spesifik keyword, bisa kita ketik di sini, misalnya food atau apa. Nah, kita bisa ketik di sini. Kita tinggal bisa pilih salah satu yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, mungkin ini cocok. Oke. Ini desain yang sudah kita pilih. Kita bisa mengganti komponen yang ada di sini, atau bisa kita tambah. Untuk edit teks, kita bisa tinggal klik di sini, kita ganti tulisannya. Nah, di sini karena kita temanya adalah mawar, kemudian kita akan memasukkan foto yang udah tadi kita remove PG, kita ambil di sini foto. Kalau misalnya di handphone kita bisa langsung ke galeri ya. Tapi kalau di PC kayaknya kita harus upload dulu di sini. Nah, kita bisa upload di sini foto bunga tadi. Bentuknya adalah PNG. Nah, ini foto yang sudah kita hilangkan background yang tadi. Kemudian kita akan masukkan ke dalam desain kita. Karena ini dia masih jadi satu ya, masih dalam satu rangkaian grup, kemudian kita akan memisahkan dia supaya tidak jadi satu. Nah, ini sudah sendiri-sendiri. Jadi bisa kita tarik. Kemudian kalau misalnya dia pengen di belakang, tinggal kita posisinya kita atur dia di bawah atau di atas. Ini. Oke. Kita bikin data query. Ini bisa kita besarkan, kecilkan.
Kita kasih posisi dia sini. Karena kita taruh bunganya di sebelah kanan, jadi semua tulisan kita bikin rata kiri supaya komposisinya lebih enak. Ini bisa kita naikkan sedikit. Jadi kalau di Canva itu enaknya dia sudah memiliki snap to grid. Jadi gerakannya dia pasti sesuai dengan garis-garis rata kiri, rata kanan, atau center, tinggal kita sesuaikan. Seperti itu. Setelah itu baru kita save as atau export ya. Biasanya kita pilih JPEG, kemudian kita di sini kita pilih halaman berapa yang akan kita ekspor, tidak semua. Ini ada gambar satunya soalnya. Dipakai berbayar. Oh iya, ini ada gambar yang berbayar, jadi nggak mau diunduh secara gratis. Kita cari gambar yang free aja. Kita duplikasi, kita atur komposisinya. Kita bisa juga ubah warnanya di sini. Nuansa warnanya. Nah, ini baru kita download. Masih ada ya.
Nah, ini adalah desain tadi. Yang telah kita bikin. Nuansa warnanya, kemudian penempatan fotonya bisa kita atur sedemikian rupa supaya selaras, kemudian tidak ada yang mendominasi dan lain sebagainya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin akan lebih banyak pertanyaan ya. Nanti bisa kita sama-sama jelaskan. Monggo, Mbak Sevi. Ya, baik. Terima kasih, Mas Nur, untuk share-nya tadi mengenai bagaimana mulai membuat sebuah desain dan mengkombinasi dengan foto lewat Canva dan Remove BG. Oke, teman-teman, waktunya untuk Q&A. Silahkan kalau mau tanya bisa langsung saja. Untuk unmute mic, langsung aja bertanya kepada Mas Nur, biar lebih interaktif ya Mas Nur ya. Ya, boleh. Oke, siapa dulu Mbak Lila? Ada pertanyaan dari siapa nih? Mbak Dani. Gimana Mbak? Chat ya? Halo Mbak Dani. Apakah pakai menu download? Oh, Mbak Lila suaranya putus-putus. Sebentar, tes. Udah? Ya. Oh ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak apa Mas ya? Dani. Mas Nur mau tanya, kalau di Canva mau save file, caranya bagaimana? Apakah pakai menu download? Seperti itu pertanyaannya. Silahkan Mas Nur. Oke, tadi kan kita saya share lagi. Jadi saat kita selesai mendesain, itu biasanya di sini kan ada unduhan ya. Kita mendownload. Asal kita tidak menggunakan unsur-unsur elemen atau gambar yang berbayar, kita masih bisa mendownload secara gratis. Jadi tadi saya ada beberapa elemen yang dia masih berbayar. Ketika saya download, dia nggak bisa. Dia harus berbayar juga. Jadi saya sarankan memang yang free itu masih banyak. Jadi kita tinggal pilih gambar ataupun foto yang free. Jadi ketika kita download, dia masih bisa. Jadi misalnya ini ada 7 halaman desain, ada beberapa yang masih menggunakan yang tidak free. Kemudian di halaman 2 ini saya sudah memilih yang semua free ya. Jadi kita pilih di sini halaman 2. Oke. Nah, jadi yang akan kita unduh, yang akan kita download itu hanya di halaman 2. Kita pilih JPEG di sini, JPG. Nah, kemudian tinggal halaman 2. Oke. Tinggal kita unduh di sini. Kita download di sini. Jadi kita bisa mendownload asalkan kita tidak menggunakan yang berbayar elemennya. Tapi kalau elemennya kita ada yang berbayar, salah satu aja dia tidak mau. Jadi di sini kita bisa pilih sebenarnya, kita bisa dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk JPEG atau PNG, sesuai dengan kebutuhan. Apabila kita pengen mendownload sebagai video, kita bisa. Jadi desain yang sudah kita buat tadi, kita animasikan di sini. Di situ ada tombol animasi. Kita gerakkan. Jadi secara otomatis ada template-nya di situ. Dia ada beberapa pilihan. Dia akan
muncul seperti apa, itu ada pilihannya. Ketika kita pilih, dia sudah teranimasi. Jadi ketika kita download dan dia menyarankan pakai MP4 di halaman 2, kemudian setelah itu kita unduh, sudah dalam bentuk video. Jadi video itu nanti gerakan munculnya. Jadi ada pergerakan, munculnya gambar, kemudian tulisan, mereka mau berbarengan atau sendiri-sendiri, di situ ada template-nya, tinggal kita pilih. Jadi tentunya di sini adalah, sebenarnya kalau di handphone itu ada save as juga, selain download, jadi kita bisa pilih save as. Kemudian kita bisa memilih download draft ya. Meskipun berbayar kita masih bisa mendownload meskipun resolusi kecil. Nah, ini contoh saat kita sudah memberikan animasi pada desain kita. Jadi desain kita sudah bentuknya animasi. Begitu, Mbak. Baik, Mas. Terima kasih untuk penjelasannya. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya, ya, Mas, ya. Oke, ini chat pertanyaan lewat chat semua ya, nggak ada yang... Iya, teman-teman boleh ya, kalau mau on cam, bertanya langsung, silakan raise hand ya. Ya, kalau bisa sih nanti kita ada foto bersama, jadi semua video dinyalakan. Iya, biar ketahuan wajah-wajahnya ya, Mas ya. Iya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Mbak Hani. Pertanyaannya, Mas Nur, bagaimana jika foto yang ada namun background-nya tidak mendukung untuk remove background? Nah, itu gimana, Mas? Silakan. Oke. Seperti tadi saya jelaskan, sebenarnya kalau kita memilih foto, memang disarankan dengan warna yang sama background-nya. Bisa putih, hitam, hijau, ataupun mungkin gelap ya, warna gelap. Tapi apabila kita memiliki foto yang sudah jadi dan tidak kontras atau tidak sesama warnanya, background-nya, sebenarnya kita bisa mengeditnya di Snapseed. Jadi karena di Snapseed di sini nggak ada yang online, jadi saya nggak bisa praktekkan ya. Jadi kita bisa edit di Snapseed itu menggunakan spot ya. Jadi kita memilih spot di Snapseed itu yang ada lingkaran bulat terus ada plus. Kita pilih spot bagian mana yang akan kita edit di background-nya. Kita bisa menurunkan saturasi, kemudian kita bisa menggelapkan atau menerangkan, kemudian kita bisa mendetailkan atau menghilangkan detail. Nah, itu kita bisa atur di background-nya. Spot itu adalah kita mengedit di bagian tertentu saja. Dan spot itu bisa kita perluas atau perkecil sesuai dengan kebutuhan. Nah, background bisa kita edit dulu di Snapseed supaya tidak terlalu kontras dengan objek yang akan kita potong. Jadi kita menggunakan spot itu, kita pilih spot bagian mana background-nya, kemudian kita mungkin kita gelapkan atau kita terangkan supaya objek yang akan kita potong itu lebih kontras. Jadi saat kita masuk ke Remove BG, kita klik, semua akan hilang atau transparan. Gitu. Jadi memang harus 2 tahap. Melalui Snapseed dulu, baru kita masukkan ke Remove BG. Itu Mbak Lila. Baik, Mas. Terima kasih untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Betty. Mbak Ila, suaranya hilang. Halo? Ya,
suaranya hilang. Jadi kalau dari Mbak Betty, pertanyaannya kan desain fotonya sebagai background, desain fotonya sebagai background, ada contohnya nggak, Mas? Foto sebagai background. Desain fotonya sebagai background. Oke. Ya tadi itu ada beberapa contoh tadi ya. Prinsipnya kan berarti tadi yang disampaikan oleh Mas Nur adalah jangan sampai dua-duanya dominan ya, Mas ya. Ya, Kita betul. mau fotonya yang dominankah atau desainnya. Itu Ya. berarti misalnya foto sebagai yang lebih dominan, berarti kan kita mesti minimalis teksnya gitu ya, Mas ya. Betul. Jadi contohnya ini misalnya seperti ini. Nah, ini kan fotonya dia lebih dominan. Grafisnya dia lebih kecil atau tidak dominan. Melengkapi aja, mendukung. Nah, kalau misalnya kalau ini bukan sebagai background ya. Artinya ini berdiri sendiri-sendiri tapi mana yang lebih dominan. Tapi kalau misalnya fotonya pengen menjadi background seperti ini. Ini kan sebenarnya ada 2 foto yang saya pakai. Jadi di belakang itu adalah foto saya, kemudian saya kasih opacity yang kecil sebagai background. Kemudian saya tambah lagi foto saya yang lebih dominan di sini. Jadi ada 2 foto di belakang itu, foto sebagai background, opacity-nya saya kecilkan, kemudian saya kasih warna tone di dasarnya itu adalah ungu, kemudian opacity-nya fotonya saya kecilkan. Nah ini ada 2 foto, foto sebagai background dan foto di depan sebagai foto utamanya. Kemudian sebenarnya banyak lagi foto yang bisa kita jadikan background ya. Jadi saat kita sudah menghilangkan transparasinya di background, kemudian kita tempelkan, seperti misalnya di Canva ini tadi kita bisa memilih misalnya ini, mawar ini akan kita gunakan sebagai background. Kita perbesar sedikit. Nah, kemudian kita akan mungkin memilih efek dulu lah. Ya. Kita kasih efek dulu. Nah, sebenarnya di Canva sendiri itu ada background remover, tapi berbayar. Jadi kita tidak usah keluar di aplikasi lain menggunakan Remove BG, tapi sebenarnya di Canva sendiri ada background remover, hampir sama dengan Remove BG. Cuman ya itu, dia harus berbayar. Kita kalau ya. Jadi fotonya kita kasih efek dulu mungkin sedikit, ya. Kemudian setelah itu kita kasih transparansinya, kita kasih atau kita kurangi ya di sini. Nah, seperti ini. Jadi dia sebagai background. Setelah kita potong, kemudian kalau misalnya kita ganti warnanya ini, background-nya bisa. Jadi dia akan ngikut ya. Karena sih sudah transparansinya tidak 100%, opacity-nya tidak 100%. Jadi dia akan ikut background-nya. Seperti itu, Mbak Sevi. Atau Mbak Nila.
Ya. Ya. Sudah jelaskah tadi yang bertanya? Lumayan sudah jelas ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Beb. Baiklah, saya lanjut ya. Jadi teman-teman masih udah jelas belum kalau Mas Nur ini kan memberikan contohnya pakai laptop ya. Teman-teman masih bingung nggak kalau pakai handphone gimana caranya? Sebenarnya hampir sama, cuman penempatan ininya aja, apa namanya, tombol-tombolnya aja yang berbeda. Menu-menunya ya. Ya. Iya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Mbak. Ya, siap, silakan Mbak. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ririn, Mas. Apa bedanya download JPEG dengan PNG? Mana yang paling applicable untuk semua aplikasi? Lalu ada pertanyaan dari Mas Dani ya. Hampir mirip pertanyaannya. Apa beda peruntukan file dengan extension JPEG, PDF, dan PNG? Demikian, Mas. Oke. Format penyimpanan file ada PDF, ada JPEG, kemudian ada PNG. Sebenarnya kalau PNG itu filenya dia lebih kecil, kemudian dia peruntukannya adalah ketika kita save dengan background transparan tadi. Jadi kalau kita masuk di remove BG, semua pasti filenya dalam bentuk PNG. Karena dia memungkinkan transparasi background. Sedangkan JPEG, dia tidak ada transparasi background. Nah, JPEG ini sebenarnya umum ya, general. Semua hampir memakai JPEG. Nah, kalau untuk hanya kita upload di media sosial, itu saya sarankan menggunakan JPEG. Bukan PNG, bukan PDF. Tapi, beda lagi kalau kita pengen mencetak desain kita, saya sarankan download-nya atau save as-nya dalam bentuk PDF. Karena dalam bentuk PDF ini sebenarnya kita meng-save-nya itu dalam arti file mentahnya. Jadi saat dibuka nanti di operator cetak, itu dia masih bisa merubah bagian-bagian tertentu. Jadi dalam bentuk vektor, PDF. Itu filenya memang agak lebih besar daripada JPEG maupun PNG, tapi itu adalah file mentahnya. Jadi ketika dibuka di operator, kita mau perbesar, perkecil, itu masih leluasa dengan save format PDF. Begitu, Mbak Lila. Ya. Baik. Baik, Mas. Terima kasih untuk penjelasannya. Gimana Mbak Ririn, Mas Dani? Masih sudah paham atau masih ada yang mau ditanyakan? Oke, Mbak. Makasih banyak. Mas Nur, makasih banyak. Mbak Lila, makasih. Sama-sama. Kita foto bareng dulu yuk. Boleh. Boleh. Bentar. Siap-siap. Siap-siap dulu. Teman-teman pada ini istirahat, kita foto bersama dulu. Tolong teman-teman buka videonya, kemudian bisa saya dibantu, tolong ada yang bantu untuk screenshot juga. Saya akan berikan aba-aba untuk mulai take foto. Yuk, semua udah? Bentar. Oke. Sudah dibuka ya. Kasih aba-aba ya. Baik. 1, 2, 3. Oke. Halaman kedua. Ada Mbak Nunung, ada Mas Rahmat. Kok sebelahan sih?
Oke, saya kasih aba-aba. 1, 2, 3. Yes, terima kasih. Mbak, tunggu. Ada Mbak Nopenda, ada Umi Murtini. Ya, teman-teman, jadi kalau misalnya diaplikasikan di handphone, ada yang masih belum jelas atau sudah paham sekali? Boleh ya langsung. Sudah paham ya kalau misalnya di handphone? Setahu saya, Canva ini mengalami beberapa kali upgrade. Jadi dia updating posisi beberapa fitur-fiturnya, kemudian menambahkan fiturnya gitu. Ada yang bingung nggak? Ya, terakhir juga kayaknya habis update ya, Mbak. Karena berubah juga. Saya juga sempat, loh ini berubah, ini kayaknya sudah update juga. Terakhir ya? Yang di handphone tuh cepat sekali, beberapa kali perubahan dia. Iya. Hitungan bulan. Oke, Mbak. Yes, Yati, silakan. Iya, saya itu sebenarnya masih agak gagap dengan Canva yang via handphone yang sekarang ini ada. Cuman malah bingung mau nanya yang dari mana. Saking gagapnya. Jadi misalnya kita tahu-tahu mau nulis, mau nambahin teks, itu kalau dulu kan bisa langsung kita nambahin teks. Tapi kalau sekarang kayaknya harus lewat yang template yang ada itu, yang option-option itu. Nah, nanti saya masuk dari situ, setelah kita mulai nulis, baru bisa changing font. Jadi nggak bisa kayak, nggak tahu deh kenapa kok seperti itu. Apa kurang explore? Sebenarnya sih bisa ya. Bisa ya? Yang via HP? Oh. Jadi langsung begitu kita mau nambahin teks, kalau zaman dulu, kalau versi yang dulu itu kan langsung bisa masukkan teksnya, kemudian langsung bisa memilih font, size, dan sebagainya. Nah, sekarang saya kesulitan, Mas. Jadi saya nanti ngeklik yang font, yang template yang sudah mereka sediakan itu. Saya masukkan ke situ, baru deh changing font yang bisa kita pilih mana gitu. Mungkin perlu explore lebih lama. Jadi masih gagap gitu. Jadi mungkin seperti ini ya. Nah, ini kan kita mau menambah teks di sini misalnya. Ini desain yang sudah kita bikin tadi, kita menambah teks di sini. Kita pilih teks. Nah, sebenarnya kita nggak perlu ke bawah ini. Karena di sini kan sudah template ya. Kita atas aja di sini. Di sini kan ada tambahkan judul, subjudul. Iya. Jadi kalau kita klik salah satu di sini, di situ muncul teksnya tanpa ada template-nya. Nah, tambahkan judul di sini misalnya. Tinggal kita ganti aja misalnya di sini. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus kita... Jadi nggak harus lewat ke bawah template itu ya? Di situ kan ada tambahkan judul. Kalau judul itu berarti dia tulisannya besar. Tambahkan subjudul, dia tulisannya lebih kecil. Teks, berarti ini yang bawah sendiri ini adalah tambahkan teks, tulisannya kecil. Jadi ada 3 pilihan ini. Tinggal kita mau yang mana. Yang besar, sedang, atau yang kecil. Kalau bawah memang semua template. Jadi kita harus merubahnya sendiri sesuai dengan keinginan. Itu. Oke, ya terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Oke, paham. Hujan deras di sini. Baik. Wah, Mbak Sapor ini seingatnya ada rencana bahas khusus desain grafis. Nah, ini sekalian Mbak, di sini dibahasnya Mbak. Mau nanya apa Mbak Rini?
Monggo. Belum kepikiran soal desain grafisnya. Ini kan menyatukan foto dan desain, Mbak. Monggo ada masukan atau mungkin pengen apa gitu. Atau mungkin mau ada ini, Mbak, apa lomba di grup. Belum. Tapi sering menggunakan Canva ya, Mbak Rini ya? Enggak, justru karena kesel susah gitu, akhirnya terus kayak uninstall. Oh gitu. Makanya nunggu itu bahas Canva. Ya. Beberapa waktu yang lalu kan sudah pernah ya kita bahas Canva. Cuman kalau sekarang kan sebenarnya lebih naik levelnya menggunakan Canva dengan menaruh foto di dalamnya. Gitu. Udah pernah ya bahas Canva ya? Dulu pernah ya, Mbak Sylvia? Berarti aku ketinggalan. Iya. Oh iya, berarti aku ketinggalan. Saya juga ketinggalan, jadi nggak mudeng. belum download. Nanti saya download deh. Ya. Ya, minimal bisa bikin kartu lebaran ya. Ya, betul. Targetnya. Monggo Mbak Lila atau Mbak Sevi dilanjutkan. Mas, boleh mau nanya nggak? Oh ya, silakan Mbak Yuli. Ini Mas, apa namanya? Saya sih ya sering sih nyoba-nyobain. Paling sering biasanya saya kan ngasih ucapan selamat ulang tahun buat teman-teman gitu ya, di kantor lah atau di mana gitu. Jadi ya nyoba-nyoba template yang ada aja lagi. Kebetulan karena senang yang colorful ya pasti nyarinya yang warna-warninya apa nyontreng gitu loh, apa namanya, mencorong gitu loh Mas. Ngejreng benar. Nah, kadang-kadang kalau menurut aku tuh senang, tapi memang karena dasarnya aku senangnya merah gitu ya Mas. Tapi mungkin kadang ada banyak temenku yang koreksi, Mbak Yuli ini warnanya kok ngejreng mulu sih. Apa mungkin kan banyak yang suka soft gitu loh. Nah, ya itu kadang-kadang selera itu aja sih Mas. Jadi kalau saya yang bikin untuk orang per orang mungkin nggak apa-apa, tapi kalau misalnya aku punya ide untuk bikin tas nama timku gitu ya, kadang-kadang tim teman-temanku tuh nggak sepakat gitu loh Mas, karena warna aku terlalu gimana ya Mas, aku tuh nggak paham, mungkin ada saran dari Mas apa misalnya untuk ucapan ulang tahun bagusnya gimana, kalau ucapan nikah yang warna terkait warna itu loh Mas, jadi itu menunjukkan lebih apa ya, sesuai aja gitu. Mungkin ada saran dari situ Mas. Itu satu. Terus kedua, saya juga sering ini apa namanya, untuk kalau bikin apa sih kayak promo-promo gitu ya, promo produk gitu kan, itu juga biasanya saya bikin ya tinggal ganti-ganti foto aja untuk jualan ini, jualan itu gitu kan. Kebetulan kadang-kadang bantuin, bukan jualanku, malah bantuin teman-teman atau bantuin koperasi di kantor gitu sih. Nah itu juga sama, balik lagi ke selera warna. Makanya untuk yang jualan itu bagusnya gimana, untuk ucapan-ucapan gimana. Itu aja sih Mas. Matur nuwun. Oke, ya. Seperti tadi sudah saya terangkan tentang color, tone, dan kontras ya. Jadi memang ketiga unsur ini perlu kita perhatikan supaya saat kita mendesain, terutama saat menyatukan desain dengan foto, menjadi selaras. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomong tentang selera, itu bisa bermacam-macam. Sebenarnya bisa kita kerucutkan saat kita mendesain, itu kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita misalnya mempunyai seorang klien, ya kita harus bisa menerjemahkan keinginan klien seperti apa.
Jadi misalnya sih kalau di perusahaan itu kan punya corporate color ya. Jadi dia itu mempunyai khas warnanya apa. Nah, di situ bisa kita ambil sebagai mandatori saat kita mendesain. Misalnya warna di perusahaan itu corporate color-nya adalah biru tua dengan kuning emas. Nah, nanti kita bikin desain nuansanya seperti itu. Ada biru tuanya, ada kuning emasnya, kemudian fotonya juga menyesuaikan. Nah, di situ saya bilang tadi kita kerucutkan dengan sesuai kebutuhan atau keinginan klien. Nah, kalau kita bicara tentang kartu ucapan, nah kartu ucapan sendiri kan itu berdasarkan tema-tema ya. Artinya misalnya Lebaran. Lebaran itu biasanya nuansanya bisa ke hijau, ke kuning, ketupat, dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya Imlek itu merah, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa memilih tema warna yang sesuai dengan ucapannya. Mau kemana ucapannya. Kemudian kalau misalnya tentang itu tadi produk ya. Produk itu juga sebenarnya mempunyai ciri khas warna sendiri. Antara produk satu dengan produk lain, dia mempunyai ciri khas warna yang berbeda-beda. Nah, kita tinggal ambil aja produk ini misalnya dia punya dominasi warna kuning. Nah, nanti di desain kita juga kita akan bikin nuansa yang kekuning-kuningan. Atau justru kita bikin kontras atau kebalikannya, supaya produknya yang kekuning-kuningan menjadi menonjol. Jadi misalnya kita bikin background-nya itu mungkin bukan kuning, tapi warna coklat tua. Atau mungkin ke ungu. Jadi ungu ketemu kuning, pasti produknya akan muncul atau kontras. Jadi lebih menonjol. Begitu, Mbak Yuli. Oke, Mas. Berarti tetap ya kita harus belajar bermain warna ya. Mestinya untuk feeling kita supaya sesuai kontras enggaknya itu loh, Mas. Kadang-kadang ya tadi kan masing-masing orang kan penilaiannya beda gitu. Iya. Itu aja sih. Sesuai kebutuhan aja, sesuai kebutuhan. Oke. Terus satu lagi, Mas, kalau misalnya kalau ganti foto gitu kan bisa ya. Cuman seringkali tadi ganti background untuk warna background belakangnya gitu loh, Mas. Itu kadang-kadang kok aku suka nggak ini ya. Pernah bisa terus pernah nggak bisa gitu loh, Mas. Apakah memang di beberapa template tuh ada yang bisa diganti, ada yang nggak gitu ya? Nah, kemungkinan kalau misalnya nggak bisa diganti itu dalam keadaan masih grup. Jadi harus kita pisahkan dulu, di ungroup dulu. Setelah di ungroup, baru bisa kita pilih di belakangnya yang mana, depannya yang mana. Itu kita bisa pilih, kita ambil warnanya, kemudian bisa kita ganti. Kalau misalnya belum bisa diganti, kemungkinan besar dia masih dalam keadaan grup, jadi masih belum dipisahkan. Cara misalnya? Nah, di situ ada ada tulisannya ungroup atau pisahkan. Jadi kita pisahkan dulu antara di klik-kliknya itu ya kelihatan ya. Ya, ada fiturnya di situ, ada posisi, ada grup, kemudian ada ganti font. Nah, di urutan itu ada tulisan misalnya grup atau ungroup gitu. Biasanya pakai HP aja sih, Mas. Kalau pakai laptop aku belum pernah nyoba. Sama. Iya, sebenarnya sama. Tinggal letaknya mungkin di bawah atau di atas. Tinggal kita urutin kita cari di bagian bawahnya itu. Nah, terus pernah udah asik milih template gitu, Mas. Udah jadi kan, ternyata berbayar. Kan banyak tuh yang saya lupa. Biasanya kan sebelum pada saat mau milih kan sudah ada kelihatan ya yang berbayar sama enggak, free sama yang. Cuman pas nggak ngeh aja langsung udah kadung seneng gitu. Ya, bayar. Ya gimana dong ini? Ya udah kan nggak jadi. Akhirnya apa, Mas? Ini juga ya nggak boleh harusnya ya, curang juga nih. Akhirnya saya screenshot aja tuh. Udah tak pakai. Jadi bukan di-download. Kalau yang berbayar itu kan dia ada watermark-nya ya. Jadi ada tulisan Canva-nya, kemudian ada garis-garisnya. Pasti ya kalau menurut saya desainnya jadi jelek, kelihatan kalau itu tempelan. Itu ya. Sebenarnya kita bisa download draft ya atau save as itu bisa kita
download. Cuman kan di situ ada tulisan Canva-nya, ada watermark-nya. Gitu. Ya triknya mungkin kita cari foto yang mirip dengan yang sudah dibayar tadi, cuman kita cari yang memang free. Jadi memang kita library-nya harus nyari referensinya harus banyak. Jadi cari yang mirip tapi yang free. Gitu. Iya sih Mas. Ya, makasih banyak Mas. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Mbak Yuli. Mbak Lila. Jadi paham juga kita semua nih. Masih ada pertanyaan teman-teman? Kalau di chat udah nggak ada nih yang mau bertanya langsung sama Mas Nur, silahkan ya. Kalau saya penasaran Mbak Sevi. Mas Nur, Mas Rifa, saya tuh bisa bikin misalnya Canva gitu sering pakai ya untuk posting di Instagram atau mau ada acara apa gitu ya. Tapi kok hasilnya kalau komentar suami saya, ini kok piye to Ma komposisi. Terus kalau lihat hasil Canva-nya Mbak Sevi, Mbak Usi itu kok aduh kok elegan banget. Nah, sekarang pertanyaan saya menumbuhkan apa ya? Rasa seni biar hasilnya bisa elegan itu apa yang harus dilakukan, Mas? Oke, terima kasih itu aja. Ya, Mbak Ati, kalau misalnya kita sering melihat referensi desain-desain, kemudian kita sering ya tadi seperti yang sering saya utarakan bahwa kita gunakan aja teori ATM BCA, amati, tiru, modifikasi, itu ATM. Kemudian BCA-nya adalah be creative and authentic. Jadi nggak apa-apa. Kita amati, kita lihat referensi, kita banyakin, lihat-lihat desain yang bagus, kita contoh, kita tiru, tapi kita modifikasi, tidak sama plug atau plagiasi. Nah, kemudian setelah itu baru kita mungkin bisa menciptakan sesuatu yang original atau autentik dengan kreativitas kita sendiri. Jadi ATM, BCA tadi. Memang kita harus banyak berlatih, banyak melihat referensi. Kemudian sebenarnya di Canva sendiri pun sudah banyak template. Jadi kita nggak usah bingung-bingung mendesain dari nol. Kita tinggal pilih template yang sesuai dengan kebutuhan, tinggal kita rubah aja. Mungkin dirubah warnanya, kemudian dirubah tulisannya, dirubah kalau misalnya kita mau nambah seperti tadi, tambah foto, kita kasih foto, kita geser sedikit-sedikit aja. Jadi artinya tidak merubah secara keseluruhan template yang ada, tinggal kita sesuaikan. Oh ini misalnya tulisannya kurang ke kiri sedikit, kanan saya kasih gambar, saya tambahin gambar. Jadi kita penggunaan template yang sudah ada, kita modifikasi, kemudian kita tambah, dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu kita mendesain dari nol. Jadi kita pilih aja template yang sesuai dengan kebutuhan, baru kita modifikasi. Begitu Mbak Ati. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Mbak Ati. Ada lagi Sama-sama, teman-teman? Mbak Sevi, boleh nanya nggak Mbak? Boleh, silakan. Boleh nanya. Boleh, silakan. Ya, Mbak Dani. Halo. Ya, Mas mau nanya, Mas, kalau untuk bikin label produk, itu kan kita kan suka menambahkan gambar-gambar foto dari, kadang ada dari Google ya Mas ya. Nah kan biasanya kan kalau gambar-gambar itu ada copyright-nya. Nah itu gimana kita tahu bahwa gambar itu bisa kita pakai untuk produk kita? Oke. Kalau gambar dalam bentuk grafis atau dalam bentuk foto ini, Mbak? Foto. Foto. Ya. Kalau misalnya foto itu memang kebanyakan kita bisa sebenarnya kalau kita mau pilih yang free royalty atau
tanpa ada copyright, sebenarnya kita bisa memilih atau mencarinya bukan dari Google, tapi kita bisa memilih di stock image bank. Jadi misalnya kayak apa namanya Shutterstock, kemudian iStock, kemudian iPhoto, itu banyakkan fotonya dia free. Tapi kalau misalnya kita butuh file yang besar, baru kita berbayar. Tapi kalau fotonya cuma kecil, kita butuhnya resolusi tidak terlalu besar, kita bisa download file kecilnya. Nah, itu sebenarnya free karena mereka jualannya itu jualan apa namanya resolusi. Jadi kalau kita butuh yang besar, baru mereka berbayar. Jadi nanti nyarinya bukan di Google-nya, tapi kita buka dulu free image download misalnya, atau vector free download, free royalty download image misalnya. Nah, di situ banyak apa namanya yang bisa kita download secara gratis, cuman resolusinya kecil, tidak besar. Gitu. Oh gitu. Berarti tinggal cari ke websitenya itu aja ya, nggak usah harus cari file besarnya ya. Ya, kalau kita searchingnya dari Google itu kan banyak sekali yang muncul. Nah, itu ada yang punya copyright dan ada yang enggak. Jadi mending kita langsung ke Shutterstock, kita pilih gambarnya, kita download dari situ. Oke, baik. Makasih, Mas. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Dani. Ada gimana teman-teman? Sudah jelas atau tambah bingung? Kalau bingung nanti bisa dilanjut di grup WA. Di grup ya, iya Mas. Sampai jam berapa nih Mas kita? Jam 10 boleh, atau mau diakhiri juga boleh, silahkan. Ini kalau dari chat udah nggak ada pertanyaan dari teman-teman. Mbak Lila boleh. Ini sih boleh, mungkin bukan pertanyaan ya. Nggak Mau usul apa-apa. aja. Mumpung Silakan. ada Mas Nur Eva. Ini loh Mas, Mbak Lila, mungkin ini bagus banget di hari ini kan kita udah langsung ini ya, nge-zoom ya, belajar Canva. Mungkin yang next berikutnya kalau boleh sih, dulu kan awal-awal banget saya lagi mau nyari lagi tuh kalender yang dulu tuh yang ada tips-tips cara-cara moto itu ya segala macam itu kan banyak moto produk yang aduh udah lupa deh soalnya ada beberapa yang udah coba praktek ada yang belum. Nah kalau saya sih lebih kepada mungkin saya dan beberapa teman yang mungkin biasa kegiatan kantor gitu Mas Nur, itu kita tuh pengen gimana caranya ya memfoto kegiatan yang bisa hasilnya itu bercerita gitu. Saya kadang-kadang gemes ya Mas. Saya sih mudah-mudahan ya, menurut saya sih walaupun ya amatiran belajar pokoknya yang minimal bisa terlihat bagus, itu misalnya lagi rapat atau lagi lapangan tuh bisa terlihat ini ngapain gitu. Kadang-kadang kan gemes karena tim saya tuh kadang-kadang nggak mudeng ya moto asal moto aja. Jadi ya yang tanpa ada kiri kanan yang nggak bagus, sudah nggak proporsional, terus ini juga nggak. Nah itu loh Mas, mungkin kalau boleh itu juga jadi bagian materi gitu Mas untuk berikutnya. Gitu Mbak Lila. Baik. Storytelling lebih ke human interest gitu kali ya Mas Nur ya. Kalau dulu kan kita lebih banyak belajar memoto landscape ya. Pemandangan gitu ya. Nah, ini maksudnya yang hidup kegiatan gitu, ada aktivitas orang, ada apa gitu. Itu gimana supaya nanti bisa profesional antara ya semuanya lah itu Mas. Jadi kita tahu oh ini orang lagi rapat, lagi serius. Oh ini lagi apa atau menunjukkan yang dikerjain gitu loh Mas. Jadi mungkin lebih ke foto liputan atau foto dokumentasi tapi yang bercerita, artinya iya betul, maksudnya itu betul Mas. Mungkin lebih ke storytellingnya nanti, alur ceritanya seperti apa, mana yang harus diambil dulu, kemudian bagaimana cara ngambilnya gitu. Iya betul Mas. Menarik, itu penting banget ya, apalagi kita pas ini bisa
foto-foto momen Ya, Lebaran karena gitu ya. kemungkinan hampir semua instansi, hampir semua organisasi pasti membutuhkan Iya, butuh kayak gitu banget, foto Mas. dokumentasi gitu kan. Ya, terus Ya lagi mungkin tuh nanti diagendakan Mbak untuk sip, materi yang siap, ini. siap. Makasih banyak Mas. Karena jujur gini loh Mas, karena sekarang nih kita punya HP kan gampang ya, mau foto-foto berapa ribu kali pun ya wis jepret-jepret seenaknya, tapi nggak bener gitu. Ngomong memang nggak pernah dicetak juga kan. Tapi kan akhirnya orang nggak mau belajar. Kalau dulu ada saat kita cuma pakai Kodak atau apa kan di eman-eman bener gitu kan. Jadi harus ya motonya tuh jadi jangan sampai mubazir gitu. Nah sekarang ini supaya kita semua moto tuh ya bermakna gitu aja belajar pengen bisa ada dokumentasi yang bagus. Ya, Itu Mas matur nuwun Mbak Lila nanti diagendakan ya. Ya, Siap, oke, siap. Kita catat ya Mbak. Ya, terima kasih usulannya, ini penting juga ini. Nggih. Belum pernah ada juga ya. Iya Mas. Bagus tuh Soalnya Mas usulannya. aku sering kan mungkin kalau Mas Nur sering lihat aku kan sering update di Facebook tuh kegiatanku banyak Mas. Ya itu kadang-kadang waduh ini aku mau bercerita tapi kok fotonya aduh minimalis begitu nggak mau Fotoin orang lagi ya Mbak ya. mewakili gitu loh. Kan tidak harus ada foto saya semua misalnya. Tapi ya aktivitas semuanya bisa kelihatan oh lagi ini lihat tadi lah kronologisnya seperti apa gitu. Iya. Oke. Ya, bagus itu Mbak usulannya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Yuli masukannya. Ya. Bisa kita agendakan ya Mas Nur ya. Ya. Gimana, ada lagi teman-teman? Sepertinya udah nggak ada nih Mas. Nggak ada ya ini. Gimana Mas kesimpulannya untuk malam ini? Oke. Jadi kesimpulannya kalau kita menyatukan antara grafis dan foto itu memang kita harus perhatikan tadi ya color, warna, tone, kontras, kemudian komposisi, kemudian pilih satu yang dominan mau fotonya atau mau grafisnya, kemudian perlakukan mereka itu sebagai dua unsur yang saling melengkapi. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nanti setelah itu baru kita bisa menciptakan sebuah karya visual yang bisa terdelivery kepada audiens atau memanjakan mata bagi orang yang melihatnya, kemudian message-nya akan lebih mengena atau sampai. Gitu. Semoga materi malam ini bisa dimengerti, bisa bermanfaat, kemudian bisa kita praktekkan di kehidupan sehari-hari dan bisa menambah skill kita dan bisa memberikan hal yang lebih bermanfaat bagi kehidupan kita. Terima kasih.